Yang saya hormati tamu spesial kita, Ustadz Hanan At-Taqi LC MA. Selamat datang di komunitas kami. Beliau sama kayak saya, sering diundang ke Hong Kong, walaupun jamaah Hong Kong dulu tersesat mengundang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal habaib wasadatul ulama al-fudala wal a'izza, para habib, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat tidak bisa disebut satu persatu nama beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, mudah-mudahan Allah karuniakan sehat wa afiah, kekuatan zahir batin untuk terus menjadi keamanan dunia, membimbing umat menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para kiai, bunyai, para sesepuh, wa bi muqaddimah Sayyidil Akh, Sayyidi Syekh Kang Mas kula, guru kula Fadilatul Mukarram Doktor, ampun doktor nggih, wenginane aku dipameri disertasine, gowa ya rek doktor. Kiai Haji Marzuki Mustamar beserta Ibu Nyai Ning kula dan Gus-gus Ning putra-putra beliau yang sangat saya cintai, saya sayangi, saya ta'zimi. Saya doakan mudah-mudahan makin berkah, makin istiqomah. Sayyidil Akh Profesor Dr. Kiai Haji Gus Piroai Titele Nadir Syah Husain, sama, beliau profesor, saya juga profesor. Kalau beliau profesornya kan dari pendidikan akademik, kalau saya profesor protolan pemuda Ansor. Beliau S3, kalau saya masih S2, titel saya MSI, masih satu istri. Kalau yang di depan saya ini, Kang Mas saya ini PhD, punya harapan 2. Jadi, segenap pengurus pesantren, asatid, asatidah yang saya hormati, tamu spesial kita, Ustadz Hanan At-Taqi LC MA. Selamat datang di komunitas kami. Beliau sama kayak saya, sering diundang ke Hong Kong, walaupun jamaah Hong Kong dulu tersesat mengundang beliau.
Bahkan saya ancam kalau sampai ngundang Hanan At-Taqi lagi ndak usah ngundang Anwar Zahid. Tak tanding, pilih Hanan At-Taqi apa pilih Anwar Zahid? Ternyata pilih Anwar Zahid. Nah, setelah taubatan nasional tadi, insya Allah habis ini saya siap untuk mendampingi beliau keliling, mendampingi beliau mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, mau ke Korea, mau ke Jepang. Saya siap mendampingi dengan catatan tidak murtad lagi. Syarat yang kedua, baiatnya bukan karena pengen diundang sama NU ben payu meneh. Karena pulang bene. Sorry Mas Hanan ya, NU ketambahan antum nggak bati, nggak ada antum nggak rugi. Lo kan biasanya ngomongnya anak antum, anak antum. Sekarang saya sama Anda, ngono ae. Nggak usah anak antum, anak antum. Masa harus jadi Arab? Masa nggak bangga jadi Indonesia? Masa nggak bangga jadi warga negara kesatuan Republik Indonesia? Dorong-dorong aja kepak-keplok tak antemi sisan. Ini jamaah Hong Kong juga pada nonton, jamaah Taiwan insya Allah sebentar lagi tanggal 21 saya ke Taiwan. Wah apa ngarit, santri gasek ngoyo lambene do lecek ngono ya. Gak ngawur sing kon jak ngomong iku sapa? Gak sungkan ono profesor nang kene. Mohon izin Prof, saya berdiri karena saya nggak kuat berada di samping Anda. Kalah kabeh, kalah ganteng, kalah pinter, cuma larisnya saya larisan aku. Mutakharrijin, mutakharrijat Pondok Pesantren Sabilur Rasyad yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan tetap istiqomah dengan ajaran-ajaran gasek. Amin Allahumma amin. Sing gak istiqomah karo gasek berarti njaluk digasak. Nek gak cukup terima digosok. Wis to ngene iki ngolah kata ngene yo gampang nggih angel. Acara malam ini spesial. Yang hadir pembicaranya 3. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Gus Al-Hakeh, Nadir Shah Hussein, Ustadz Hanan At-Taqi dan Anwar Zahid. Yang dihauli 3 kiai-kiai yang tadi sudah disebutkan. Sebagaimana setelah menjalani Ramadan, semangat umat Islam juga ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat Lebaran. Kira-kira di sini di konsep yang mana? Syawalan, halal bihalal, apa Lebaran? Halal. Nah, nanti dulu, karena memang masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 jenis. Ada masyarakat Islam Indonesia yang benar-benar berusaha islami, ada masyarakat Islam Indonesia yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada masyarakat Islam Indonesia yang masih memegang teguh tradisi. Ono wong Islam sing derek ajarane Gusti Allah, ono sing derek ajarane penjajah, ono sing derek ajarane simbah-simbah. Maka tahun baru di kita itu juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro.
1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Gusti Allah. 1 Januari itu tahun barunya orang yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro itu tahun barunya orang yang ikut ajarannya simbah-simbah. Kira-kira yang paling rame yang mana? Misalnya untuk tahun depan perputaran matahari dan rembulan itu bareng bersamaan tempuk dalam 1 hari. 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro bareng sedino. Semua mengekspresikan budayanya. Coba 1 Januari dipusatkan di alun-alun, pesta pora, niup trompet, kembang api, dangdutan, kalau perlu ngundang artis yang goyangannya erotis. 1 Suro pusate no pinggir segoro, ngetokno gunungan, sajen, pusaka-pusaka metu kabeh, kesenian tradisional, kesenian rakyat. 1 Muharram pusate ning Masjid Agung, seminar, diskusi ilmiah, menatap masa depan Islam dan pengajian. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Maka sama-sama habis menjalani Ramadan, pasca Ramadan, umat Islam Indonesia ini semangatnya ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya kaum priayi, kaum celonoan. Sedang lebaran itu semangatnya kaum abangan. Sampean termasuk kaum yang mana? Oke, ini kalau nggak dijelaskan mesti nggak paham. Soalnya ketoknya kayak ganteng-ganteng tapi on. Ya harus dijelaskan dulu. Jadi saya ulang ya. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Halal bihalal semangatnya kaum priayi, kaum celononan. Sedang lebaran itu semangatnya kaum abangan. Jadi ada semangat lebaran, ada semangat halal bihalal, ada semangat syawalan. Lebaran itu semangat gini maksudnya. Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi memasuki Ramadan kayak masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dilalui dengan terpaksa dan menderita. Maka akhir Ramadan yang diharapkan ya kapan selesainya, kapan lebarannya. Kenapa? Karena sebelum Ramadan dia akrab sama setan. Begitu masuk Ramadan, setan temennya itu di penjara. Jadi pisah karo setan saulan wis gak betah. Maka akhir Ramadan tidak berusaha menggapai Lailatul Qadar, gak berupaya bagaimana mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir kapan ya koncoku diculno. Makanya Ramadan mau berakhir itu malah seneng. Alhamdulillah kari kurang rong dino. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Nah itu orangnya jawab sendiri tuh. Kapan temennya dilepaskan sehingga dia bisa bergandeng tangan lagi dengan setan. Begitu puasa tamat, maksiat kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ini semangat lebaran. Maka hari raya adalah hari-hari diare. Pokoknya riyo kedua ketiga mencret kabeh, balas dendam. Beda dengan syawalan. Kalau syawalan itu semangatnya kaum santri yang harus mengikuti sunnah Nabi. Bagi santri Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok til iki unike bahasa Jawa. Emang gandengannya til diganti yang welek, tok tol elek, harus til. Pikiranmu gak bahaya ta? Loh, karena loh, iki profesor gak iso lo mikir ngene iki. Apa maneh dokter tok ini? Malah di bawah ini. Loh, maksudnya saya kan berdiri, beliau berdua kan duduk. Jadi saya di atas, beliau berdua. Bagi rungokno toh. Idul Fitri itu hanya 1 hari, maka Idul Fitri disebut hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Makanya diarani riyoyo besar. Coba kita lihat dari segi waktu. Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Til langsung nyantol nang ini. Tapi orang nyantil loh ya, nyantol.
Kalau Idul Adha itu 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah plus Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13, 4 hari. 1 sama 4 besar mana? 4. Makanya Idul Adha yang besar. Idul Fitri cuma ngorok petik. Nek Idul Adha ngorok sapi. Petik karo sapi besar mana? Sapi. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah. Beras 2 kilo 7 ons. Ada sampean nggih ukuran 6 on apa nggih ukuran 7 on? Wis gampangane 3 kilo ngono ae wis. Kalau Idul Adha sing sugih ngetokno biaya gawe haji, sing sedengan ngetokno biaya gawe kurban, ngorok sapi, ngorok wedhus. Lah sing melarat-melarat ngono iku tukang mangan. Guyu kok. Nah, jadi Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Santri harus menyikapi dengan bijak dan adil. Yang kecil harus dikecilkan, yang besar harus dibesarkan. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar ya dianggap besar. Jangan kebalik, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Lah masyarakat awam itu kan kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggaran beli baju baru sampai pitung setel, belum lagi makanan dengan berbagai menu, jajan macam-macam, seklenceran, pelesiran, anggaran ndak karu-karuan, sehingga ketika Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sehingga nggak bisa korban. Apa maneh wong gasek iki duwe tradisi sing jahat menurut saya. Lek duwe gawe mbuh mantu mbuh nyunatno iku milih sasi besar Dzulhijjah, gak ilok. Lapo nyaingi Gusti Allah. Dzulhijjah itu Allah punya hajat besar. Yang kaya undangannya VIP Mekah Madinah, yang sedengan undangannya ya di rumah, ngorok sapi, ngorok kambing. Yang melarat tukang ngentekno. Allah punya hajat kok disaingi ambek wong gasek, do mantu do nyunatno, sehingga masyarakat akhirnya iso beralasan lapo gak korban kentekan ke bowuh. Mangkane duwe gawe ulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 13 gak ilok nyaingi hajate Gusti Allah. Pengumuman sing kate mantu kate nyunatno mene besar diundur. Iku nyaingi Gusti Allah iku gak ilok. Kalau terpaksa bulan Dzulhijjah tunggu setelah tasyrik. Makanya sama njaluk dina nang gone wong tuwa sing diarani dongke ta apa iku. Kate duwe gawe atik ulan besar dikai tanggal sak ngisore tanggal 13 Dzulhijjah iku dongke goblok. Kon ngenteni sak marine Dzulhijjah. Wes sekali lagi bagi santri iki pokoknya yang tak terangno telu tok. Bagi santri Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan yang paling mendekati syariat. Saya belum pernah tahu, belum pernah ngerti, belum pernah mendapatkan keterangan atau pengetahuan dari siapapun tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika Idul Fitri. Nanti habis ini saya mau minta ilmunya kepada guru saya yang di bawah saya ini. Karena sampai malam ini saya belum pernah mendapatkan keterangan ketika Idul Fitri apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti kalau ada yang ngasih tahu tak sebar se-Indonesia. Yang saya tahu ucapan di kalangan para sahabat Nabi setelah Ramadan ketika saling berjumpa atau silaturahim saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kalian semua. Ya mbuh masuk Indonesia kok jadi selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan iku sanate teko ndi yo gak jelas, sing ngaiti sapa yo gak cetha, tapi umum kadang-kadang nek nulis keliru minal aizin wal faizin. No, kena wong Malang dadi ngaturaken sedaya kalepatan. Kena arek enom-nom, bro lahir batin yo. Ana sing weh kosong-kosong.
yang lebih dekat kepada syariat adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal Anda semua.